Galayu di Indramayu. Sahabat Herilanos TV, di mana saja Anda berada, di seluruh penjuru Nusantara maupun di mancanegara. Izinkan kami dari redaksi Herilanos TV di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia, mengajak sahabat semua untuk sejenak menundukkan kepala, mendoakan, dan menyampaikan belasungkawa yang mendalam atas tragedi yang menimpa adinda kita, Royan Fauzan Azim rahimahullah, seorang remaja usia 21 tahun yang ditemukan tewas mengenaskan pada Sabtu 27 Agustus 2022 lalu di sebuah kamar di Kompleks LDII Desa Jatibarang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Pemuda kelahiran Tulung Agung 28 Juni 2001 itu datang ke Indramayu dalam rangka menjalankan tugas sebagai mubalik tugasan. Sebuah profesi yang sesungguhnya sangat mentereng di dalam kalangan Islam Jamaah LDII, dan untuk itu patut dimuliakan. Di kalangan Islam Jamaah LDII, remaja yang berprofesi sebagai mubalik tugasan adalah sekelompok pemuda yang sedang menjalankan sebuah tugas mulia, tugas pengabdian kepada Sang Amir, Imam Besar LDII, yakni menyampaikan dan menyebarkan misi keamiran, menyampaikan dan menyebarkan program-program keamiran, pengabdian kepada Allah dan Rasulullah, yakni menanamkan nilai-nilai keislaman kepada semua jemaah LDII, mulai dari cabai rawit, anak-anak, remaja, hingga manula, dan sekaligus pengabdian kepada bangsa dan negara, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa, menanamkan akhlak mulia kepada generasi penerus, serta menumbuhkan mental. Beberapa bukti yang mempertegas bahwa Royan Fauzan Azim berstatus sebagai mubalik atau ustadz atau dai LDII adalah berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun Herilanos TV dari berbagai sumber, baik dari orang tua korban, saudara, sahabat, serta teman-teman seangkatannya. Dari informasi yang berhasil dikumpulkan itu, terkuak sejumlah informasi bahwa pada Februari 2019, Royan Fauzan Azim mengikuti persiapan menjalani tes di Pondok LDII di Kertosono untuk tes kemubalikan. Si korban itu sebetulnya udah mau selesai tugas, mau pulang, mau nikah sama cewek itu. Dan di Agustus 2021, Royan Fauzan Azim mengikuti khataman hadis besar di Kota Blitar. Hingga kemudian setahun selanjutnya, pada Agustus 2022, Royan Fauzan Azim ditemukan meninggal setelah dibantai menggunakan selinggis di kamar mubalik di tempat tugasannya di Jatibarang, Indramayu, Jawa Barat. Yang pelakunya itu juga senang sama ceweknya. Oh, berarti betul motifnya karena cemburu. Iya ya. Cinta segitiga. Baru kemarin jenazahnya tiba di Tulung Agung, langsung dikuburkan. Status si anak ini apakah betul ya informasi yang mengatakan bahwa ia yatim piatu, Pak? Tidak ada orang tuanya? Ibunya udah nggak ada. Oh, tapi bapak masih ada. Bapaknya masih ada. Jadi kakaknya dia itu dulu seangkatan nama saya, muda-mudi. Cuma sama dia beda bapak kalau nggak salah. Jauhkan bapaknya, Pak? Jauhkan semua, keluarganya itu jauhkan semua. Herilanos TV merasa perlu mengabarkan hal ini karena disinyalir ada upaya dari pihak-pihak tertentu untuk mengaburkan dan menghilangkan identitas asli
Adinda Royan Fauzan yang sesungguhnya telah berjasa dan mengemban tugas sebaik-baiknya, dan seharusnya pihak keluarga mendapatkan support, santunan, atau ungkapan bela sungkawa. Namun karena kematiannya yang sangat tragis dan terjadi di lingkungan LDII, serta diduga kuat pelakunya adalah warga LDII, maka golongan pengagum Amir Bayat itu berusaha cuci tangan dan berlepas diri. Kelompok LDII berusaha menyembunyikan kejadian tragis yang pada hari pertama kejadian sempat terekspos di sejumlah media. Beberapa media online memberitakan bahwa terbunuhnya seorang marbot di kompleks LDII. Ada pula yang menurunkan berita berjudul terbunuhnya seorang ustadz LDII yang segera viral dan mengundang sejumlah respon duka serta bela sungkawa dari netizen. Kita mengucapkan bela sungkawa atas tragedi yang menimpa Royan Fauzan Azim rahimahullah, sekaligus mengucapkan bela sungkawa atas matinya peri kemanusiaan, hilangnya belas kasihan kepada korban, sirnanya rasa terima kasih dan penghargaan terhadap orang-orang yang telah berjasa hanya lantaran menjaga kewibawaan Amir awal-awal serta menjaga eksistensi dan citra baik organisasi. Memang pemberitaan tentang tragedi yang menyebut nama organisasi itu dipastikan akan mencoreng nama baik serta merusak citra keamiran Islam Jamaah LDII. Apalagi kejadiannya bukan peristiwa biasa, akan tetapi sebuah peristiwa memilukan sekaligus memalukan, karena hilangnya nyawa seorang warga LDII di tempat di perumahan sekelompok orang yang mengaku paling Islam, paling berbudi luhur, dan paling murni Islamnya. Tentu akan menimbulkan tanya, begitukah kelakuan orang yang katanya paling bersyarat masuk surga itu? Terus bagaimana perasaannya orang tuanya itu ketika mendengar kabar berita-berita yang beredar? Ada yang menyatakan bahwa bukan mubalik, hanya penjual donat keliling. Apa ada respon dari orang tuanya? Lah itu orang tuanya tetap nggak terima. Harus diusut itu dari keluarga sini, tetap gitu. Pokoknya pelakunya harus ditangkap. Cuma yang itu saya kan Tanjung Sari 1, dia Tanjung Sari 2. Padahal Tanjung Sari 2 itu ya tempatnya rumahnya Pak Daerah, rumahnya pengurus-pengurus banyak, ulama 100 ada. Yang kita prihatinkan karena seakan-akan para Jokami itu mau lepas tangan dengan cara membuat cerita seperti itu, bahwa dia bukan mubalik, dia hanya penjual roti keliling yang sekedar numpang, penjual donat, dan dia di situ katanya cuma numpang istirahat. Iya. Ya, seakan-akan saya juga heran juga. Itu cari selamat itu dengan menebar kebohongan. Meskipun bisa dijawab dengan jawaban klasik bahwa pembunuh hanyalah oknum, pelaku hanyalah warga LDII yang sudah jarang ikut kegiatan amal soleh, akan tetapi hal itu akan tetap berdampak pada rusaknya citra yang selama ini berusaha dibangun di atas pondasi takiyah, yakni fatona bitana budi luhur. Dan satu-satunya yang bisa dilakukan adalah kembali bertakiyah, kembali berdusta dengan berbitona. Maka himbauan dan instruksi pun dilakukan di media-media sosial. Jemaat LDII segera diperintahkan untuk diam dan tidak merespon semua pemberitaan mengenai tragedi yang terjadi. Bukan hanya aksi tutup mulut, pembesar Islam Jamaah LDII juga berusaha menciptakan kronologis dan motif kejadian yang direkayasa serta bernuansa dusta. Dikatakannya bahwa korban hanyalah seorang penjual donat keliling
yang kebetulan mampir untuk menginap, lalu kemudian menjadi korban amukan orang yang tidak dikenal. Ini yang kita mau tanya atau tahu bagaimana respon keluarganya si korban itu. Apa sudah ada penyampaian dari orang tua atau bapak si korban kepada pengurus Jokam yang ada di Indramayu, Pak? Kemarin kan waktu pengambilan jenazah itu dari sini keluarga 7 orang berangkat ke Indramayu. Waktu pengambilan jenazah itu, ya intinya pokoknya keluarga sini tetap nggak terima katanya. Kalaupun polisi nggak mau nyari, sama keluarga di sini mau dicari anaknya. Iya. Korban yang pelaku itu. Iya. Tujuannya si pelaku itu Kalimantan mana, Pak? Waktu itu kurang tahu, pokoknya infonya itu dari sinyal HP-nya itu dilacak itu posisinya udah di Kalimantan. Wah, itu kurang tahu saya, Pak. Pokoknya intinya anaknya itu udah di Kalimantan. Ya, sebetulnya mungkin dia udah direncana itu, dia udah beli tiket, dia bunuh, langsung tinggal pergi, tinggal kabur. Soalnya kejadian itu besoknya anaknya udah berada di Kalimantan. Pertanyaannya adalah, sejak kapan kompleks LDII boleh dimasuki oleh orang-orang yang tidak dikenal? Kompleks LDII kesemuanya merupakan area yang steril dan eksklusif. Sangat tidak mungkin membiarkan orang tidak dikenal untuk mampir, menginap, apalagi di sebuah kamar yang bertuliskan kamar mubalik. Andai pun sekiranya benar bahwa korban adalah hanya penjual donat keliling yang kebetulan mampir menginap di kamar mubalik, maka sudah pasti dia adalah jemaat LDII. Dan sudah pasti dia juga mubalik. Sebab sebuah kamar yang bertuliskan kamar mubalik sebagaimana yang tertulis di pintu kamar tempat korban dihabisi itu adalah sebuah kamar yang benar-benar khusus untuk warga LDII yang berstatus mubalik. Oleh karena itu, wahai kaum Jokam Islam Jamaah LDII, berhentilah berdusta. Akui sajalah bahwa korban yang dianiaya secara brutal di kamar mubalik itu adalah memang mubalik tugasan yang sehari-hari nyambi memenuhi kebutuhannya dengan menjual donat keliling. Karena sungguh seorang pemuda yang berhati mulia datang menjalankan tugasnya sebagai pengabdi amil, namun juga memilih untuk mandiri secara finansial, memenuhi kebutuhan-kebutuhannya sambil mengajari anak-anak kalian. Tidakkah kalian kasihan? Tidak adakah sedikit pun rasa kagum dan rasa penghargaan? Tidakkah kalian merasakan pilu yang dirasakan orang tua dan keluarga korban? Mereka melepas anaknya untuk pergi mengabdi, lalu tak pernah sempat untuk ketemu kembali karena gugur di medan tugas. Namun yang ada bukan rasa terima kasih. Justru pengabdian itu tidak diakui dan tidak dihargai, bahkan disangkali. Kemana nurani menghilang? Kemana prikemanusiaan? Apakah begitu hasil pengajian dan nasihat agama yang katanya arang ulu ni kucing? Sadarlah, sadarlah. Sekian celotehan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.